Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan tentang seorang bidan yang dikenal sangat baik, tetapi harus mendapatkan tindakan kejahatan oleh orang yang tidak tahu diri, yang mengakibatkan dirinya harus kehilangan nyawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang bidan bernama Neng Imas Mulyani berusia 40 tahun yang sudah memiliki status ASN atau terbilang bidan senior di wilayah Cianjur. Dia pun memiliki klinik, tepatnya berada di samping rumahnya yang berlokasi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, dia pun seorang perawat di Puskesmas Kecamatan Mande. Bidan Imas sendiri dikenal di lingkungannya sebagai bidan yang sangat periang, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasiennya. Bahkan dia pun dikenal dermawan. Jika ada pasien yang datang tidak memiliki uang, bidan Imas tetap melayaninya. Bahkan ketika pulang, dia selalu memberikan ongkos kepada pasiennya. Bidan Imas bukan hanya dikenal dermawan saja, tetapi dia pun dikenal sangat ramah kepada siapapun, baik yang dikenalnya ataupun yang tidak dikenalnya. Terlihat dari raut wajahnya selalu menebar senyum. Meski dalam kondisi lelah sekalipun, bidan Imas selalu memperlihatkan sikap periang dan sangat berdedikasi tinggi dengan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan. Lantaran etika baik yang selalu tercermin dari sikapnya yang membuat banyak pasien serta rekan kerjanya sesama tenaga kesehatan sangat menyayanginya. Ternyata di balik sikapnya yang periang dan ramah, bidan Imas menyimpan permasalahan rumah tangga yang sangat pelik. Diketahui jika rumah tangganya sedang menghadapi proses perceraian dan berkonflik dengan suaminya. Bahkan sudah 1 tahun belakangan ini, mereka pun sudah dikabarkan pisah rumah, tinggal di rumah yang berbeda. Rumah tangga yang telah dijalaninya selama 18 tahun sejak tahun 2003. Sudah sampai pada titik jengah bidan Imas lantaran sang suami yang bernama Kusnadi Jelani sangat cemburuan. Di saat bidan Imas sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang bidan dan perawat. Bukan hanya itu saja, suaminya pun tidak memiliki pekerjaan yang membuat sumber pendapatan keluarga hanya bertumpu pada penghasilan sang istri yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Padahal menurut keterangan saksi, bidan Imas selalu bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya dan sesuai dengan prosedur. Tidak terlihat atau mencerminkan sikap yang berlebihan dalam memeriksa pasiennya. Dan itu merupakan cemburu yang berlebihan yang dilakukan oleh sang suami. Masalah pun semakin meruncing saat sang suami meminta modal untuk berdagang bakso. Tetapi permintaan itu pun ditolak oleh bidan Imas lantaran belum memiliki uang. Penolakan itulah yang membuat sang suami sering marah-marah. Seringnya terjadi perdebatan di dalam rumah tangga mereka. Selaku istri, dia sudah merasa jengah dengan sifat sang suami yang selalu ingin diikuti kemauannya. Akhirnya bidan Imas pun mengajukan proses cerai. Sang suami yang mendapatkan gugatan itu pun sangat menolak keras untuk bercerai dengan sang istri. Sejak itu, pelaku sering mengirimkan pesan chatting ataupun telepon dengan nada gertakan kepada keluarga korban dan sang istri. Ternyata itu semua bukan hanya sekedar gertakan saja. Pelaku pun sempat datang dengan membawa sajam lalu mengacungkan sajam kepada mertuanya sambil melontarkan gertakan dan menolak bercerai dengan sang istri. Bidan Imas pun pernah bercerita kepada keluarganya jika dirinya mendapatkan ancaman pembunuhan dari sang suami. Di saat pihak keluarga akan melaporkannya kepada pihak kepolisian, dicegah olehnya dengan alasan kasihan anak-anak malu dengan kasus ini. Sebelum terjadi hal mengerikan yang menimpa dirinya, bidan Imas sempat berpesan kepada anaknya agar belajar hidup mandiri. Yang ternyata pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 itu merupakan momen terakhir sang ibu memberikan petua kepada anaknya yang diketahui jika bidan Imas memiliki 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
Semua berawal di dalam kesehariannya. Bidan Imas selalu membuka praktek di klinik sehabis sholat subuh sekitar pada jam 5 pagi. Kala itu datanglah seorang pasien untuk berobat. Dia pun segera meminta pasien tersebut untuk berbaring dan diperiksa olehnya. Tidak lama berselang, datanglah seorang pria mengendarai motor lalu turun dari motornya dengan langkah tergesa-gesa masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dan sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Hal itu pun memicu emosinya dan langsung melayangkan sajam yang mengenai dada dan perut bagian kiri. Seketika itu pun Bidan Imas terjatuh. Beberapa saksi yang menyaksikan hal tersebut sangat histeris, berlari dan berteriak meminta tolong. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, pria itu pun segera melarikan diri. Sebagian dari warga pun sempat melakukan pengejaran. Tetapi pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Apa yang dialami oleh Bidan Imas membuatnya banyak kehilangan darah, yang berakibat dia pun akhirnya kehilangan nyawanya. Karena adanya tindakan kejahatan yang dialami oleh korban, korban pun sempat dievakuasi ke RSUD Cianjur guna dilakukan pemeriksaan. Setelah 1 jam tim forensik melakukan pemeriksaan dan menemukan ada 1 lubang berada di dada dan perut hingga menembus dan mengenai organ dalam korban. Pada sisi lainnya, ternyata pelaku kejahatan memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi karena khawatir diamuk oleh massa lantaran identitasnya sudah diketahui. Pelaku itu sendiri bernama Kusnade Jelani, berusia 50 tahun. Yang ternyata pelaku ini merupakan suami dari korban. Di dalam interogasi itulah pelaku pun langsung mengakui perbuatannya jika dialah yang tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Yang di saat dilakukan pendalaman motifnya, jika pelaku menolak keras bercerai dengan korban. Pelaku sendiri mengaku kalaupun harus bercerai atau berpisah, pelaku hanya mau dipisahkan oleh maut. Diketahui jika pelaku memiliki banyak koleksi sajam dan dia pun memiliki kebiasaan buruk. Setiap pergi kemana-mana, dia pun selalu menyelipkan salah satu koleksi sajamnya di balik bajunya. Ternyata pada saat dikonfirmasi kepada pelaku, alasannya selalu membawa sajam. Untuk apa? Pelaku memberikan alasan jika itu untuk berjaga diri dari gangguan geng motor. Dan pelaku pun mengaku jika korban istrinya pernah mendapatkan tindakan kejahatan dari geng motor. Pengakuan itu pun sontak saja membuat pihak keluarga korban merasa sangat geram dan menilai jika itu hanyalah pembelaan diri yang mengalihkan, seolah-olah perbuatannya itu bukanlah terencana. Bukan hanya itu saja, keluarga korban pun merasa sangat marah ketika menyaksikan rekonstruksi ulang. Terlihat pelaku sangat santai, tidak ada gestur tubuh penyesalan. Tetapi pihak keluarga memilih untuk menyerahkan semuanya ke hukum daripada main hakim sendiri. Lantaran perbuatan baik yang selalu diberikan oleh korban semasa hidupnya, baik dengan rekan kerja, tetangga, atau pasien, ketika mengetahui korban meninggal dunia akibat ulah sang suami, banyak masyarakat berbagai kalangan menuntut pelaku untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Terlebih, apa yang dilakukan sudah masuk ke dalam pembunuhan berencana, dan pelaku pun sudah dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Cianjur. Di dalam persidangan pun telah membuktikan jikalau benar kasus ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Hakim menilai pada kasus ini ada beberapa poin yang meringankan pelaku. Antara lain, pelaku sudah berusia lanjut. Pelaku mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan menyerahkan diri. Pada tanggal 29 November 2021, pelaku dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Itulah guys kisah hari ini. Banyak sekeliling kita, orang-orang yang memiliki hobi suka memanfaatkan kebaikan pasangannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Istri yang bekerja, suami hanya bersantai, yang seharusnya istri merupakan tulang rusuk pria, malahan menjadi tulang punggung suami dan keluarganya. Pesan moral untuk pria, harga diri seorang pria yaitu dengan bekerja keras, dan kodrat pria menjadi tulang punggung keluarga. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?